Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Zara Alisa dengan NPM A1M020043 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian manajemen pendidikan, unsur-unsur manajemen pendidikan, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, pembagian manajemen, komposisi keterampilan manajemen, ruang lingkup manajemen pendidikan, serta prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1H menurut Usman 2009 dan Henry Fayol 6M yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan konsultinitas lembaga. Kemudian yang kedua ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga ada mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin merupakan peralatan yang digunakan oleh suatu instalasi atau lembaga. Kemudian yang keempat ada money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas atau piutang. Yang kelima ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan menghindari terjadinya efisien dan pemborosan. Yang keenam ada market atau pasar. Adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders. Yang ketujuh ada minute atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan. Menurut Fata 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Pembagian manajemen. Pembagian manajemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama manajemen puncak atau top manajemen. Disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama atau Chief Executive Officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Kemudian yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen pelaksana atau operating management.
Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keterampilan teknik atau technical skill. Merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, produser, teknik suatu bidang khusus seperti ahli bedah, teknik pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skills. Merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi menjadi 8, antara lain manajemen kurikulum. Merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, konversif, sistematik, dan sistemik, yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personel sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, yaitu manajemen peserta didik. Merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Kemudian yang keempat, ada manajemen sarana dan prasarana. Merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang keenam, ada administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoyeng atau kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti administrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya. Yang ketujuh, manajemen humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instalasi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Kemudian yang kedelapan, manajemen layanan khusus adalah suatu usaha yang secara tidak langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswa agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Prinsip manajemen pendidikan menurut Douglas 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktikannya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Baiklah, itu dia tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.